Hai, selamat datang di channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Aldi Pidano, aku lulusan hukum. Dan di channel ini, aku akan membagikan konten mengenai hukum. Nah, buat kalian yang belum klik subscribe, yuk diklik subscribe dulu sekarang di bawah. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Oke? Meanwhile, in our universe. Hari ini aku akan membahas yang teman-teman belum tentu pasti tahu nih, yaitu bagaimana melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi. Nonton full ya, jangan skip, nanti jadi terpotong-potong informasinya. Oke? Nah, sebelum kita ke pertanyaan, kita harus tahu dulu nih, apa artinya itu laporan. Nah, definisi laporan ini dapat kita temuin di pasal 1, angka 24, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya sebagai berikut. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Masih seputar laporan tindak pidana, pasal 108 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik secara lisan maupun tulisan. Cara melapor tindak pidana ke polisi. Kemana kita harus ngelapor? Nah, begini caranya. Yang pertama, kita bisa langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat dengan peristiwa pidana tersebut terjadi. Nah, ada 4 nih daerah hukum kantor kepolisian. Yang pertama itu Mabes Polri untuk wilayah NKRI. Yang kedua itu Polda untuk wilayah provinsi. Yang ketiga itu Polres untuk wilayah kabupaten atau kota. Dan yang keempat itu Polsek untuk wilayah kecamatan. Nah, setelah kalian sampai di kantor kepolisian, kalian langsung ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Laporan yang diterima SPKT kemudian akan dinilai nih layak atau tidak layak dibuatkan laporan. Kemudian laporan ini akan diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan. Kemudian penyidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, nanti dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Nah, SPDP ini akan dikirimkan ke jaksa penuntut umum, pelapor atau korban, dan terlapor dalam jangka waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkannya surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Nah, selain kita bisa membuat laporan ke kantor polisi, ada juga layanan call center Polri yang ada di 110. Namun, Polri menghimbau nih teman-teman, kita jangan sembarangan main-main menggunakan layanan call center itu, karena Polri bisa melacak apabila itu laporan palsu. Kemudian teman-teman, untuk biayanya, baik call center maupun ke kantor polisi, itu gratis ya teman-teman ya. Kalau ada pihak Polri yang meminta bayaran, kalian bisa melaporkannya ke seksi profesi dan pengaman atau Propam Polri. Jadi, sudah terjawab ya teman-teman, bagaimana prosedur melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen di bawah, kalian pernah nggak laporin peristiwa pidana ke polisi. Terus, jangan lupa subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian supaya pada tahu nih cara melaporkan peristiwa pidana ke polisi. Jadi bukan cuma kalian doang. Oke? See you at next video.